Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai investigasi wabah. Sebelum kita dapat mengetahui secara keseluruhan apa itu investigasi wabah, wabah itu apa? Wabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Departemen Kesehatan tahun 89 dan tahun 81 yaitu peningkatan kejadian kesakitan, juga kematian juga meluas secara cepat ya, jadi progresivitasnya ini sangat cepat dan jumlah kasusnya itu sangat besar dari biasanya. Dan ada tambahan menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah penyakitnya juga harus yang menular. Jadi penyakit menular yang berjangkit dengan cepat dan mengenai sejumlah orang yang besar di daerah yang luas. Sama seperti yang disampaikan oleh LAS tahun 1981. Jadi wabah itu timbulnya kejadian dalam suatu penyakit pada suatu masyarakat dapat penderita penyakitnya itu menular yang berhubungan juga dengan perilaku kesehatan atau kejadian lain yang berhubungan dengan kesehatan dalam jumlah yang besar atau lebih dari biasanya. Sama menurut Permenkes tahun 2004 juga wabah itu terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlahnya ini meningkat sangat besar dan melebihi keadaan yang lazim. Kemudian bisa dikatakan wabah itu jika menteri, terutama Menteri Kesehatan sudah menetapkan kasus tersebut atau suatu daerah terdapat wabah atau masyarakat menjangkit atau terdapatnya wabah di dalam suatu daerah tersebut. Nama lain dari wabah itu adalah outbreak atau kejadian luar biasa. Kemudian kejadian luar biasa juga merupakan suatu timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Sebelum kita masuk ke lebih dalam mengenai kejadian luar biasa, ada namanya suatu sistem, di mana sistem ini adalah sebagai atau yang berfungsi untuk sistem kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa. Dalam pengertiannya yaitu kewaspadaan terhadap penyakit yang berpotensi menyebabkan terjadinya maksudnya yang menyebabkan terjadinya potensi kejadian luar biasa. Serta sistem ini juga merupakan kewaspadaan untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KLB dengan menerapkan teknologi berdasarkan surveillance epidemiologi dan dimanfaatkan untuk meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan dalam melakukan upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. Jadi adanya sistem atau SKD KLB ini adalah yang wajib dilakukan dalam pelayanan kesehatan untuk dari mulai mencegah terjadinya suatu penyakit untuk menjadi kejadian luar biasa, kemudian juga faktor-faktor apa yang menyebabkan kejadian luar biasa serta upaya tindakan preventifnya dan harus dilakukan secara cepat dan tepat. Sekuennya dari tahapan SKD, KLB, kemudian wabah itu adalah pertama sistem kewaspadaan dini dulu, kemudian kejadian luar biasa, kemudian masuk ke terjadinya wabah. Untuk dikatakan kriteria KLB atau kejadian luar biasa menurut keputusan Dirjen PPM untuk tahun nomor 451/91 tentang Dewan Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa harus ada unsur 4. Yang pertama adalah timbulnya penyakit menular yang sebelumnya tidak pernah ada. Misal SARS-CoV, COVID-19, kemudian chickenpox, kemudian MERS, kemudian misalnya sebelumnya dari tahun dulu ada TB misalnya gitu. Jadi belum pernah ada penyakit sebelumnya. Kemudian peningkatannya juga terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut penyakitnya, baik dalam waktu jam, hari maupun minggu. Peningkatan selain kejadian terjangkitnya penyakit, ada juga peningkatan kejadian kematian. Peningkatan kejadian kematiannya itu 2 kali lipat dari biasanya atau lebih ya dari periode sebelumnya yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Misal kejadian penyakit kemarin COVID-19 ini mengalami peningkatan yang sangat besar di seluruh dunia. Ya, misalnya dia punya penyakit komorbid itu adalah sebagai risk factor-nya. Tapi disebabkan sama virusnya untuk penyebab etiologinya. Tapi risk factor-nya atau faktor yang memperberatnya itu adalah sehingga menyebabkan kejadian KLB tersebut atau outbreak tersebut menyebabkan terjadinya kematian. Kemudian jumlah penderita barunya juga ini dalam 1 bulan menunjukkan kenaikannya yang 2 kali lipat atau lebih. Itu adalah kriteria-kriteria dari KLB. Kemudian perbedaan definisi wabah dengan KLB. Kalau wabah harus memenuhi unsurnya jumlah kasus yang besar, daerahnya luas, waktunya juga lebih lama dibandingkan dengan KLB, tapi dampak yang ditimbulkannya ini lebih berat.
Tujuan dari penyelidikan KLB ini adalah untuk mengetahui penyebab, kemudian gambaran epidemiologi, kemudian sumber penyebarannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan menetapkan cara penanggulangan yang efisien dan efektif. Di mana tujuannya ada dua. Ada tujuan umumnya ini adalah untuk mencegah meluasnya dari penyebaran penyakit sehingga dapat melakukan penanggulangan dan pengendaliannya. Dengan tujuan khususnya dapat mendiagnosis pasti kasusnya itu, identifikasi penyebab penyakitnya apa, memastikan bahwa keadaan KLB tersebut merupakan kejadian luar biasa. Mengidentifikasi sumbernya bagaimana, penularannya seperti apa. Kemudian mengidentifikasi juga penyebab dari kejadian luar biasa itu apa dan mengidentifikasi populasi yang rentan atas daerah risiko KLB atau population at risk. Kemudian apa saja sih upaya penanggulangan wabah ini harus dilakukan secara sistematis dan berurutan. Pertama, penyelidikan secara epidemiologis dulu, seperti yang sudah disampaikan dari materi-materi sebelumnya. Kemudian pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk bagaimana karantinanya, itu harus difikirkan ya. Kemudian pencegahannya, pemusnahan penyebab penyakitnya seperti apa, jika ada misalnya kematian bagaimana penanggulangan jenazah akibat wabah, karena itu tidak bisa misalnya untuk penanggulangan jenazah hanya diberi misalnya sholat, ya kalau menurut Islam sholat jenazah kemudian atau dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam peti ya, kemudian langsung misalnya ditutup menggunakan kain kafan, terus kemudian langsung dilakukan penguburan. Jika disebabkan oleh wabah, itu penanganan juga khusus. Makanya kalau misalnya terjadi kematian disebabkan karena COVID-19, penanggulangannya juga itu berbeda karena ini adalah suatu upaya penanggulangan wabah di mana untuk mencegah juga, karena dengan berdasarkan penyelidikan epidemiologis nanti dia penyebarannya itu infeksiusnya itu berapa lama di dalam udara misalnya setelah dia dikubur pun ya, apakah dia masih menyebabkan penyebaran atau tidak, sehingga pada saat penyebaran atau pada saat dilakukan penguburan pun itu penanggulangannya itu sangat diprotek sekali. Kemudian tidak dilakukan misalnya yang seperti biasanya dilakukan pembungkusan kemudian dimasukkan ke dalam peti kemudian di-wrap beberapa kali kemudian dikubur, itu pun dalam waktu berapa lama misalnya itu dapat menginfus atau misalnya dalam si virus tersebut dapat mati, sehingga penanggulangan juga beda. Misalnya mohon maaf meninggalnya disebabkan karena penyakit jantung, penyakit DBD ya, itu juga menyebabkan kematian, atau misalnya pneumonia, itu berbeda dengan penyebab penyakit wabah. Jadi berdasarkan penyelidikan epidemiologis tersebut dalam penanggulangan wabahnya juga penanggulangan jenazahnya itu harus selektif. Kemudian bagaimana melakukan penyuluhan ke masyarakat agar tidak dapat menyebar secara luas lagi. Sudah misalnya dia terkena, misalnya si A sudah terkena, bagaimana agar tidak menyebar ke B, C, D, E, F, D sampai Z. Bagaimana penanggulangannya? Berarti harus melakukan penyuluhan pada masyarakat secara berkala dan secara berkesinambungan dan secara kontinu. Dan juga upaya penanggulangan lain. Ini adalah outbreak investigation ya. Jadi ini juga kita lihat adanya dari investigasi itu, kita lihat population at risk-nya itu berdasarkan jenis kelamin, kemudian berdasarkan usia, bagaimana status kesehatannya, apakah dalam populasi populasi itu menyebabkan kematian dari berbagai area. Investigasi outbreak berarti berarti meliputi berbagai daerah dan daerahnya juga sangat luas. Jadi pertama harus dideteksi dari kelompok rentan, dari kelompok usia ya, kemudian dari jenis kelamin, kemudian daerahnya ya. Nah, untuk setelah itu apa yang harus dilakukan dalam melakukan investigasi wabah? Yang pertama adalah persiapan penelitian lapangan. Yang pertama adalah persiapan penelitian lapangan dulu atau melakukan penelitian epidemiologisnya dulu. Kemudian dia setelah itu baru ditetapkan sebagai KLB. Kemudian memastikan diagnosa atau etiologis dari penyebabnya kasus tersebut apa. Kemudian identifikasi dan menghitung kasusnya itu ada berapa. Kemudian mendeskripsikan kasus berdasarkan epidemiologis, time, place, person, kemudian membuat cara penanggulangan sementaranya seperti apa, mengidentifikasi sumber dan cara penyebaran seperti apa, dan mengidentifikasi keadaan penyebab dari KLB itu sendiri. Kemudian bagaimana merencanakan penelitian yang sistematis, menetapkan saran dan cara pencegahan serta penanggulangannya seperti apa, menetapkan sistem penemuan kasus baru dan kasus komplikasi seperti apa. Yang terakhir adalah melaporkan hasil penyelidikan kepada instansi kesehatan. Atau misalnya secara berurutannya kita harus tahu dulu penelitiannya juga
ada berapa kasus terjadi KLB tersebut. Misalnya dalam satu daerah terjadi misalnya hampir 90% terjadi pada penduduk tersebut. Kemudian baru pemerintah menetapkan oke di suatu daerah tersebut terjadi kejadian luar biasa. Makanya kalau kejadian luar biasa terjadi di suatu daerah, pasti berita akan menginformasikannya menjadi headline news ya, menjadi suatu KLB, penetapan suatu KLB. Kemudian setelah itu ditelusuri apa penyebabnya. Penyebabnya dari mana dulu? Misalnya kejadian luar biasa dari diare suatu daerah karena misalnya adanya pernikahan massal, kemudian di suatu daerah misalnya di suatu kecamatan adanya pernikahan massal sampai 100 orang menikah massal, kemudian di situ kan ada suatu makanan misalnya setelah pulang dari menikah massal itu kemudian masyarakat yang makan di menikah massal itu langsung diare semuanya. Misalnya undangan ada 1.000 orang, 900 orangnya itu diare. Nah, kemudian diteliti dari mulai seperti apa untuk investigasi itu. Dari mulai dari mulai bagaimana proses eh, belanjanya makanannya di mana. Yang pasti pertama kan kita tahu oh ya cateringnya siapa misalnya. Udah gitu udah ketahui cateringnya siapa, ditanya itu belanjanya di mana. Bagaimana penyimpanannya, storage-nya, bagaimana pengolahannya, pisaunya misalnya seperti apa, dipisahkan apa tidak antara daging, sayur, buah. Kemudian di situ siapa saja yang masaknya, bagaimana cara memasaknya, pengolahannya seperti apa. Kemudian bagaimana setelah itu jadi suatu masakan, bagaimana apa? Bagaimana penanganannya itu setelah kemudian distribusi dari catering tempatnya itu ke tempat hajatnya itu seperti apa. Setelah sampai sana kemudian bagaimana untuk menyajikannya, bagaimana piringan tersedianya, bagaimana cara misalnya untuk alat makannya, semua ditelusuri. Sampai misalnya, oh iya ternyata ada missing outnya dari mana? Dari pengolahannya. Pada saat dari pasar udah setelah investasi itu kan diwawancara segala macam, kemudian pada saat ternyata tidak dibersihkan, ada kontaminasi bakteri atau bisa di pasar tersebut misalnya ada salah satunya misalnya makanan seafood lah, seafoodnya itu udangnya tidak dibersihkan misalnya, sehingga menyebabkan diare. Itu adalah sama 900 orang yang datang ke pernikahan massal tersebut menyebabkan sakit diare. Sama seperti investigasi wabah yang di COVID-19 ini. Boleh saya cerita sedikit mengenai COVID-19 masuk ke Indonesia 2 Maret 2020. Diinvestigasi menelusuri ke belakang. Nyampainya itu 2 orang yang Depok ibu-ibu itu, kenapa dia sampai terkena COVID? Ditelusuri dulu sebelumnya kemana. Kalau nggak salah saya mesti ke Malaysia, apa ke Cina, apa kemana. Ternyata mesti di Cinanya dulu, di Cinanya ada apa? Ada asumsi katanya dari kelelawar lah, dari makanan-makanan apa yang ada di pasar. Sampai ditelusuri sampai di sana dulu. Terus bagaimana dia nyampe ke Indonesia, terus Indonesia dia berkontak dengan siapa saja, katanya di sana pergi ke suatu daerah, misalnya ke suatu tempat, kemudian dia datang ke dinner apa segala macam, dia berkomunikasi dengan siapa, itu dicek satu-satu. Setelah dicek satu-satu, misalnya dia berkontak dengan siapa saja, kemudian ada namanya tracing, pernah dengar? Itu di tracing. Siapa saja yang berkontak dengan si ibu 2 orang Depok ini. Itu dicek juga. Apa dia kena apa enggak. Misalnya ada 5 orang itu dicek. Di follow up selama 2 minggu. Karena ya inkubasi dan masa penyebarannya adalah selama 14 hari katanya. Kemudian selama 14 hari di follow up. Dari misalnya 5 orang yang dideteksi ini, yang di screening. Nanti kita pelajaran screening ya. Kemudian ternyata dari 5 itu ada 3 selama 14 hari yang di follow up. Nah 3 itu dia kemana lagi? Terus menyebar. Itulah investigasi wabah. Jadi tidak akan pernah terus-terusan berhenti. Sampai sumbernya dan sudah sampai sembuh, sampai dia misalnya kemana lagi, akan terus. Sehingga namanya infeksi besar, namanya dia KLB, namanya dia wabah, akan terus menyebar sampai seluruh Indonesia. Dan dari yang namanya virus, dia itu akan terus bermutasi, akan terus bermutasi menjadi menyebabkan varian yang baru. Itulah wabah. Itulah kejadian atau outbreak. Sampai ke seluruh dunia. Sampai yang tadinya alpha, kemudian bermutasi menjadi delta, kemudian sekarang omikron, kemudian sekarang ada baru lagi yang masuk 2023. Terus akan bermutasi. Nah, dari situlah kemudian kan pemerintah melakukan upaya untuk penanggulangannya tersebut ya, membuat cara bagaimana penanggulangan sementaranya agar tidak menyebar terus-terusan.
Kemudian bagaimana cara penyebarannya, sehingga membuat cara penanggulangan, oke, kita harus melakukan vaksin. Maret atau April, terus kemudian Menteri Kesehatan yang sebelum berganti, masih yang sebelumnya, dia seorang dokter, dia melakukan cara bagaimana untuk membuat vaksin sendiri, karena beda. Setiap negara melakukan atau membuat vaksin untuk mengenalkan ke dalam tubuh-tubuh yang belum terkena nih. Salah satu cara penanggulangan sementaranya. Kemudian penanggulangan cara sementara adalah orang yang terkena dikarantina dulu, membuat suatu wilayah karantina di Kemayoran yang Wisma Atlet tersebut. Itulah pemerintah yang melakukan bagaimana cara penanggulangannya. Itulah semua tahapan-tahapan dalam melakukan surveillance investigasi, surveillance epidemiologi, kemudian melakukan investigasi wabah. Jadi harus cara berkesinambungan, dan itulah yang dilakukan dalam pelajaran dari epidemiologi tersebut. Ya. Nah, setelah itu kan selalu dilaporkan almarhum Dr. Yuri, kemudian almarhum Pak Doni ya, selalu melaporkan setiap hari kejadian dari COVID-19 tersebut sampai diputuskan dari WHO menjadi dari yang outbreak selama 2 tahun, kurang lebih hampir 3 tahun, kemudian menjadi endemi kasusnya tersebut, ya. Dan sampai sekarang masih terus terjadi. Jadi langkah-langkah itu yang kenapa sampai ditelusuri ini yang harus dilakukan dari mulai lapangannya itu seperti apa? Apa penyebab utamanya dari COVID itu sebetulnya dari mana sih virus itu? Ada yang isu bilang katanya itu pembuatan Cina untuk mematikan Amerika atau sebaliknya, isu buatan segala macam, tapi ternyata disebabkan juga katanya dari suatu binatang. Ada yang seperti itu. Sampai saat ini masih terus diteliti apa sebetulnya penyebabnya dan bagaimana terus si virus itu bermutasi sampai dengan berbagai nama sekarang Omikron lah, sekarang apalah yang paling baru itu. Ya, itulah adalah langkah-langkah atau gabungan dari surveillance epidemiologi menjadi suatu investigasi wabah. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya dari peraturan untuk wabah penyakit itu ada dari tahun 84. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular ya, dan ada namanya penyelidikan epidemiologis untuk penyelidikan virus outbreak tersebut misalnya, atau virus atau bisa bakteri bisa mengenai seluruh masyarakat. Dengan tujuannya itu adalah untuk mengetahui sebab-sebab dari penyakitnya, faktor penyebabnya seperti apa, population at risk-nya seperti apa, dan cara penanggulangannya seperti apa. Itu adalah tujuan dari penyelidikan epidemiologis sendiri. Kemudian dari kegiatan epidemiologisnya itu apa saja? Ada pengumpulan data kesakitan dan kematian, pemeriksaan klinis, fisik, dan laboratorium sehingga melakukan penegakan diagnosis. Penegakan diagnosis tidak bisa dilakukan screening test atau tidak bisa dilakukan pemeriksaan hanya dengan menggunakan swab. Swab kemudian bisa disebutkan swab dia positif COVID-19, belum tentu. Ya, itu termasuk ke dalam screening test sebetulnya. Jadi penegakan diagnosis ada, kenapa harus setelah dilakukan swab harus langsung ke dokter untuk dinyatakan diagnosis karena berdasarkan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan objektif tersebut. Subjektif, objektif, dan penunjang. Kemudian melakukan pengamatan pemeriksaan terhadap penduduk dan benda-benda yang mengandung dari penyebab tersebut. Kemudian juga tindakan pemeriksaan dan pengobatan perawatan serta isolasi jika setelah terjadi wabah tersebut, dan tindakan pencegahan pada population at risk tersebut. Undang-Undang Permenkes tahun 2010 mengalami ada perubahan dari 89. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Rata-rata kejadian kesakitan itu dalam 1 tahun meningkat juga lebih dari 2 kali lipat. Untuk case fatality rate dalam 1 tahun juga mengalami peningkatan lebih dari 50%. Dan proportional rate penderita baru juga mengalami peningkatan 2 kali lipat. Itu adalah perbedaan Permenkes nomor 1501 dan 560. Ini sebelumnya saya mengatakan bahwa kenapa untuk materi mengenai investigasi wabah dan untuk undang-undang ini dijadikan satu karena menjadi suatu yang berkesinambungan. Dikatakan wabah atau outbreak harus ada declare dari kementerian atau dari menteri atau dari presiden. Sehingga ada peraturannya. Dari tahun 89, kemudian ada tahun 89, ada tahun 2010, dan semua itu menjadi tidak berlaku karena adanya undang-undang yang baru tahun 2023 nomor 17 tentang kesehatan secara keseluruhan.
include Undang-Undang Kesehatan Nomor 39, Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 tahun 2004, semua menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi nanti kalau ujian misalnya ada pertanyaan tentang undang-undang untuk penanggulangan wabah, semua itu diakomodir di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Undang-undang ini memang masih sampai saat ini banyak sengketanya, tapi itulah yang kita pedomani sampai saat ini. Ada apa saja? Di situ ada pada bab 12 mengenai kejadian luar biasa. Nanti bisa dicek satu-satu dan berdasarkan pasal-pasalnya, dan juga di sini ada kegiatan penanggulangannya ya, yang tadi disampaikan di awal itu adalah berdasarkan, Undang-Undang Nomor 20 undang-undang sebelumnya. Nah, ini sudah menjadi undang-undang, baru tahun 2023 Nomor 17 ini menurut pasal 354, jadi kegiatan KLB-nya ini ada penyelidikan epidemiologis, pelaksanaan surveillance, pengendalian faktor risiko, pemusnahan penyebab KLB, pencegahan dan pengebalannya seperti apa, promosi kesehatan harus selalu dilakukan, kemudian komunikasi risiko, penata laksanaan kasus, penanggulangan jenazah, ya yang tadi sudah dijelaskan dan upaya penanggulangan lainnya. Sebetulnya hampir mirip. Nah, kalau misalnya tadi disampaikan bahwa KLB itu harus seperti apa? KLB itu harus ditetapkan oleh bupati atau wali kota atau gubernur atau menteri harus menetapkan wilayah tersebut KLB. Misalnya COVID-19 itu pasti dari presiden sudah terjadi KLB. Yang tadi misalnya kasus terjadinya massal mungkin di suatu kecamatan berarti dari bupati misalnya atau dari wali kota misalnya itu bisa ditetapkan di daerah X terjadi adanya KLB diare ditetapkan dari situ baru surveillance melakukan investigasi wabah. Jadi setelah penetapan dulu baru melakukan investigasi wabah. Kemudian, mengenai wabah sendiri juga di sini ada, dan ada kewaspadaan wabahnya itu sendiri, bagaimana penanggulangannya sendiri, investigasi juga ada di pasal 373 ya. Kemudian di sini juga penanganan penderita, isolasi-isolasi juga bagaimana cara isolasi itu harus dilakukan dari pelayanan kesehatan, bagaimana karantinanya itu harus dilakukan, pengobatannya seperti apa, peran dari pemerintah daerahnya juga seperti apa, kemudian pengendalian faktor risiko seperti apa, kemudian penanganan kasus dan pemberantasannya seperti apa, kegiatan penanggulangannya seperti apa, serta kegiatan pasca wabah itu harus seperti apa. Sekarang itu sebetulnya bisa dibilang pasca wabah, tapi ada lagi, muncul lagi sekarang. Nah, bagaimana harus dilakukan ini semua ada di Undang-Undang Nomor 17. Jadi semua diakomodir di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 ini. Kemudian, pembiayaan dan pelaporan ini dibebankan kepada instansi masing-masing, waktu itu masih dibebankan kepada masyarakat ya, sorry maksud saya ke pemerintahan, tapi sekarang katanya untuk COVID-19 sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam, anggaran. Nah, jenis penyakit yang dapat menimbulkan penyakit atau menimbulkan wabah ini menurut Permenkes ada banyak ya, ada kolera, ada demam, ada tifus, campak, ensefalitis, influenza, rabies, difteri, kemudian juga ada DBD, ada polio, antraks, MERS, COVID-19, malaria, meningitis, dan lain-lainnya. Penyakit lain yang dapat menimbulkan wabah akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan penentuannya ini harus dilakukan pemeriksaan klinis secara laboratoris. Sehingga dilakukan investigasi wabah ini harus memenuhi tahapan pelaksanaan penyelidikan secara epidemiologis melalui KLB, memastikan adanya wabah atau KLB, dan menegakkan diagnosis. Sekian mengenai investigasi wabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.